Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang bersabda, "Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, nama Tuhan Yesus, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kata-kata ini sangat kita kenal dengan baik dan menghibur kita. Sebab ketika orang berdoa, yaitu berkumpul dalam nama Tuhan Yesus yang artinya berdoa menyebut nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah mereka. Tuhan tentu saja hadir dalam diri setiap orang. Dia hadir dalam diri orang yang menderita dan lemah. Sehingga Tuhan juga berkata, siapa yang melayani seorang sahabatku atau saudaraku yang paling hina, dia melayani aku. Dalam Matius 25. Tetapi secara spesifik, secara khusus, Tuhan juga berkata, Aku hadir di tengah orang-orang yang menyebut namanya. Artinya dalam doa. Dalam konteks pandemi, ketika kita banyak umat terpaksa harus misa online saja dan tidak menyambut tubuh Kristus dalam misa langsung di gereja, sabda ini sangat relevan dan menghibur, sebab memang kita berkumpul dengan saudara-saudari kita, lalu kita mengikuti misa online yang dipersembahkan oleh seorang imam. Tuhan sungguh hadir di tengah kita, hadir dalam keluarga kita, hadir di tengah kita yang sedang merayakan misa itu, misa online itu. Memang Tuhan Yesus tidak bisa hadir secara sakramental dalam rupa roti yang disambut dalam komuni suci, seperti kalau kita misa di gereja. Tapi Tuhan pun sungguh hadir di hati kita, hadir di tengah kita. Ya karena Dia bersabda seperti tadi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya soal misa online dan misa offline atau misa langsung di gereja sudah cukup banyak pengantar yang baik dari banyak sumber. Dan bukan tempatnya juga saya merenungkan ini. Karena secara liturgis juga harus dikatakan, meskipun misa online itu sangat baik untuk kita yang dalam situasi darurat ini, yang tidak boleh dan tidak bisa ke gereja karena pandemi ini, bisa sangat membantu. Tetapi ini keadaannya bersifat sementara atau darurat. Kalau sudah normal dan dimungkinkan misa langsung di gereja, itu yang harus diutamakan. Karena seperti ajaran gereja juga disebutkan bahwa misa online tidak menggantikan misa offline atau misa langsung di gereja. Tapi fokus renungan saya adalah, apakah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang berdoa, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, hanya dibatasi dalam situasi doa? Tentu saja tidak. Ketika kita membaca sabda kitab suci bersama-sama 2 atau 3 orang, khususnya dalam keluarga, di situ pun Kristus hadir. Begitu pula ketika kita saling mengasihi, melayani, dan selalu dalam pelayanan itu kita menyebut nama Tuhan Yesus. Entah itu saat kita omong-omong,
tapi terutama misalnya pada doa pembuka, saat itu juga Tuhan hadir. Ketika kita mendalami iman bersama-sama kelompok, Tuhan juga hadir di tengah di situ. Dan bahkan ketika kita saling mengasihi, kita saling memberikan diri, mengorbankan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk pelayanan untuk orang-orang yang sakit, kepada lansia atau anak-anak yang belum bisa apa-apa, kita juga sedang menghadirkan Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kasih yang kita berikan mengalir dari kasih Kristus yang telah kita terima. Maka adorasi sekarang ini bisa menjadi saat kita merenungkan betapa hidup ini tidak pernah boleh dipisahkan dari Kristus, yang adalah diri Tuhan yang memberi kekuatan, memberi dasar, memberi kasih, yang memungkinkan kita terbuka untuk selalu mengasihi dan melayani sesama kita, terlebih mereka yang menderita, termasuk lansia yang ditinggal orang. Siapapun orang yang kita lihat sebagai yang berkekurangan dan menderita, mesti kita beri bantuan. Sekurang-kurangnya tenaga, waktu, dan kehadiran kita, saat itulah juga mula Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang hadir di tengah-tengah kita tentu saja beda secara bentuknya dengan kehadiran dalam rupa roti, dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah dalam adorasi. Sebab kehadiran Kristus dalam rupa roti, sakramen Maha Kudus, kehadiran yang paling istimewa, yang paling hebat, dan sungguh-sungguh memberikan kepada kita kelegaan yang mengatasi segala bentuk kehadiran yang lain, bentuk kehadiran yang paling istimewa itu tadi. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil bersyukur bahwa kita boleh tetap menyembah Tuhan yang hadir secara khusus dalam Ekaristi, yang benar-benar Dia adalah Tuhan, dalam rupa roti yang kita sambut, dalam komuni yang kita sembah dalam adorasi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.